Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang satu pertanyaan penting lagi. Pertanyaannya begini, mengapa bulan Mei dan bulan Oktober dinamakan bulan Maria? Pertama sekali saya mau memberikan catatan penting tentang pribadi Maria. Kalau kita melihat kitab suci secara keseluruhan, entah itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, pribadi Maria adalah sangat penting. Dalam kitab Kejadian bab 3 mengisahkan tentang jatuhnya manusia, yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji kepada Adam dan Hawa dan seluruh umat manusia bahwa akan ada Adam baru dan Hawa baru, atau dalam bahasa Inggris dinamakan the new Adam and the new Eve. The new Adam, Adam baru adalah Yesus Kristus. Sedangkan the new Eve, Hawa baru adalah Bunda Maria, Bunda kita. Itu dalam perjanjian lama. Sekarang kita melihat dalam perjanjian baru. Teristimewa dalam Injil Lukas bab 1. Nah, Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Bagaimana Allah mengirim malaikatnya, yaitu malaikat Gabriel, pergi di sebuah kota kecil di Galilea bernama Nazaret. Dan ia bertemu dengan seorang gadis bernama Maria. Nah, saudara dan saudari, malaikat itu berkata kepada Maria demikian. Dia katakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kita melihat bagaimana Allah menghargai Bunda Maria. Malaikat juga menghargai Bunda Maria. Nah, itu poin yang pertama dalam Injil Lukas. Nah, sekarang kita lihat poin yang kedua di Injil Lukas bab 1, yaitu bab 1 ayat 39 sampai dengan 43. Setelah Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, maka ia pergi mengunjungi saudaranya Elizabeth di tempat yang sedikit jauh dari kota Nazaret. Dan saudara dan saudari, ketika Elizabeth, saudaranya itu, bertemu dengan Maria, ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dalam kepenuhan dengan Roh Kudus, rahmat Roh Kudus itu, akhirnya Elizabeth berseru kepada Maria. Ini yang saya mau kutip, yaitu Elizabeth berseru begini, "Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhan datang mengunjungi aku?" Bayangkan, Elizabeth sudah berseru demikian. Dia katakan, "Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhan datang mengunjungi aku?" Yesus belum lahir. Elizabeth belum mengetahui bahwa Maria itu akan menjadi Bunda Allah, Bunda Tuhan Yesus, menjadi ibu Yesus Kristus. Tetapi karena oleh karya Roh Kudus, rahmat Roh Kudus, maka Elizabeth berseru demikian, "Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Nah, itu dalam Injil Lukas. Nah, kita juga lihat dalam Kisah Para Rasul, teristimewa Kisah Para Rasul bab 1, di mana setelah Yesus naik ke surga, ia menyuruh para muridnya untuk kembali ke Yerusalem dan tinggal di ruang atas, di upper room dalam bahasa Inggris. Nah, saudara dan saudari, Maria ada di sana juga. Dan para rasul menghormati dan menghargai Maria sebagai ibu Tuhan, dan mereka mendengarkan Maria. Nah, saudara dan saudari, di dalam Kisah Para Rasul bab 1 mengisahkan bahwa sekitar 120 orang ada di ruangan itu. Mereka berdoa bersama. Jadi bagaimana mereka menghargai, mereka selalu panggil Maria Bunda Yesus, Maria Ibu Yesus. Nah, ini yang paling penting. Atau sebelum ia meninggal, ketika Yesus di atas kayu salib,
Yesus memberikan ibunya kepada murid yang dikasihinya, Yohanes. Dia bilang, inilah ibumu. Jadi bagaimana orang menghargai dan menghormati Bunda Maria? Jadi saudara dan saudari, pertanyaan saya, mengapa ada orang yang tidak setuju? Mengapa ada orang yang berkeberatan untuk menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan, sebagai Bunda Allah, sebagai Ibu Yesus, dan juga sebagai Ibu kita? Di Injil menyatakan bahwa kita harus memanggil Maria sebagai ibu kita. Kita harus memanggil Maria sebagai ibu Tuhan. Kita harus memanggil Maria sebagai Bunda Allah. Kita menghormati Bunda Maria. Kita tidak pernah menyembah Bunda Maria, tetapi kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda kita, sebagai Bunda Yesus, sebagai Bunda gereja. Jadi saudara dan saudari, saya mau katakan bahwa tidak salahnya kalau kita menghormati Bunda Maria. Tidak salahnya kalau kita menghargai Bunda Maria. Tidak salahnya kalau kita memanggil Maria sebagai Bunda kita. Karena kitab suci menyuruh kita untuk memanggil Maria sebagai Bunda kita, sebagai Bunda Allah. Dan juga saudara dan saudari yang terkasih, Yesus mengharapkan supaya kita bisa memanggil Maria sebagai Bunda kita. Dan tidak salahnya juga kalau kita meminta Maria untuk berdoa untuk kita. Nah, yang kita selalu kita lihat itu bahwa ketika kita berdoa, itu terutama dalam litani Bunda Maria, kita bilang, Bunda Maria. Sesudah itu kita katakan apa? Doakanlah kami. Kita tidak katakan, kabulkanlah doa kami. Tetapi kita bilang, doakanlah kami. Karena Tuhanlah yang mengabulkan doa-doa kita. Tetapi bahwa kita berseru kepada Bunda Maria sebagai Bunda kita untuk berdoa bersama kita, untuk menghantar doa-doa kita kepada Tuhan. Itu tidak salah. Itu tidak melawan kitab suci. Jadi itu catatan penting yang saya mau berikan kepada saudara dan saudari sebelum saya berbicara tentang pertanyaan inti, yaitu mengapa bulan Mei dan bulan Oktober dinamakan bulan Maria. Saudara dan saudari, kini kita melihat catatan berikut, yaitu mengenai pertanyaan ini tadi, yaitu mengapa bulan Mei dan bulan Oktober dinamakan bulan Maria. Pertama sekali, saudara dan saudari, bulan Mei menjadi bulan Maria mempunyai sejarah yang panjang. Bulan Mei menjadi bulan Maria boleh dibilang itu berawal dari dua budaya kuno yang besar, yaitu pertama Yunani kuno, budaya Yunani kuno, kemudian yang kedua itu budaya Roma kuno. Dan pertama sekali bagi orang-orang Yunani kuno, bulan Mei adalah bulan yang sangat penting, di mana mereka namakan bulan Mei adalah bulan Dewi Artemis. Jadi bulan Mei untuk orang-orang Yunani kuno itu adalah kesempatan untuk mereka menyembah dan menghormati Dewi Artemis. Nah, siapa itu Dewi Artemis? Dewi Artemis adalah putri dari Zeus, raja para dewa, dan istrinya itu Tithanes Leto. Dan Dewi Artemis itu memiliki saudara kembar. Nah, saudara kembarnya itu adalah dewa Apollo. Secara kata Apollo, nama Apollo itu tidak lazim lagi bagi kita. Nah, Artemis atau Dewi Artemis itu dikenal sebagai dewi perburuan, dewi hewan liar, dewi alam liar,
dewi persalinan, dewi keperawanan, dan juga pelindung anak-anak, serta mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan wanita-wanita yang menderita penyakit. Dan juga dalam bahasa sastra dan seni, Dewi Artemis itu digambarkan sebagai seorang pemburu wanita yang membawa busur dan anak panah. Dan Dewi Artemis ini juga dikenal sebagai Dewi kesuburan dan Dewi musim semi. Jadi itu tentang Dewi Artemis. Selanjutnya menyangkut budaya Roma kuno, dan di dalam budaya itu dikenal penyembahan kepada Dewi Flora. Nah, Dewi Flora adalah Dewi bunga Romawi yang merupakan Dewi musim semi dan kesuburan Romawi. Nah, saudara dan saudari, ketika kekristenan mulai masuk ke dalam kedua budaya ini, orang-orang Yunani dan juga orang-orang Roma perlahan-lahan untuk menerima kekristenan. Jadi itu para rasul mulai masuk, juga para pengganti para rasul mulai masuk, mengajarkan ajaran Kristiani, dan orang-orang itu mulai menerima. Dan setelah mereka menerima, akhirnya mereka mulai melihat bahwa sekarang sudah saatnya kita beralih dari penyembahan kepada Dewi Artemis dan juga Dewi Flora kepada Allah yang diperkenalkan, yang diwartakan oleh para rasul. Dan mereka akhirnya mulai mengenal siapa itu Bunda Maria. Nah, saudara dan saudari, akhirnya mereka melihat bahwa ternyata Bunda atau yang bisa dihormati dalam kekristenan, dalam gereja Katolik adalah Maria. Maka akhirnya bulan Mei mereka tidak lagi menyembah Dewa Artemis atau juga Dewa Flora, tetapi mereka kembali ke gereja Katolik dan mulai menghormati Bunda Maria. Jadi sekali lagi catatan, sejak awal itu mereka tidak pernah menyembah Bunda Maria, tetapi mereka hanya menghormati Bunda Maria. Dan istilah Latin yang cocok untuk penyembahan itu adalah latria, itu hanya kepada Allah Tritunggal. Itu penyembahan, adorasi atau worship dalam bahasa Inggris itu hanya ditujukan kepada Allah. Sedangkan dulia itu penghormatan kepada orang yang terpenting. Nah, Bunda Maria itu adalah orang yang terpenting dalam hidup kekristenan dan juga di dalam sejarah gereja. Jadi karena itu dia mendapat penghormatan yang tertinggi, yang dalam bahasa Latin mereka bilang hyperdulia atau hyperdulia. Jadi perlahan-lahan untuk kembali ke situ. Dan akhirnya kembali kepada kitab Kejadian, yaitu bab 3 ayat 20, Hawa, itu kata Hawa itu artinya the mother of all living, yang artinya bahwa ibu dari segala yang hidup. Jadi itu ibu dari segala yang hidup, dan Maria dilihat sebagai ibu dari segala yang hidup karena dia itu adalah Hawa baru, the new Eve. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya beralih dari penyembahan itu kepada Dewi Artemis dan juga Dewi Flora, sekarang kembali kepada penghormatan. Jadi pada bulan Mei itu mereka menghormati Bunda Maria sebagai bunda dari segala yang hidup, the mother of all living. Nah, devosi itu perlahan-lahan berkembang. Jadi akhirnya mulai sedikit terkenal sekitar abad 13, kemudian juga sesudah itu abad 17 dan selanjutnya. Jadi itu
Itu sejarahnya sedikit mengapa bulan Maria, mengapa bulan Mei itu menjadi bulan Maria. Nah, selanjutnya di dalam gereja itu Paus juga. Jadi Paus punya peranan penting. Dalam hal ini pada tahun 1809 itu Paus Pius ke-7 ditangkap oleh para serdadu atau tentara Napoleon di Prancis, kemudian dipenjarakan di Prancis, dan dalam masa tahanan itu dia tetap berdoa. Jadi Paus Pius ke-7 itu berdoa, dan salah satu permohonannya itu dia pemohon lewat Bunda Maria, dan ia berjanji bahwa kalau ia sudah dibebaskan dan dikembali ke Roma, dia akan membaktikan perayaan khusus untuk Bunda Maria. Nah, saudara dan saudari, 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1814, Paus Pius ke-7 itu dibebaskan. Sehingga akhirnya setelah 1 tahun kemudian, dia mulai mengumumkan perayaan khusus kepada Bunda Maria sebagai Bunda Penolong umat Kristen. Jadi itu ini. Kemudian juga setelah dia penggantinya yaitu Paus Pius ke-9 mengumumkan satu dogma yang paling penting, itu adalah dogma Immaculate Conception, yaitu Santa Perawan Maria Bunda Allah yang tak bernoda. Itu diumumkan pada tahun 1854, dan di saat itu juga dia mulai mengumumkan secara resmi bahwa kita boleh menjadikan bulan Mei sebagai bulan Maria. Jadi itu mulai disebarkan ke seluruh dunia dan sebagai satu devosi khusus untuk gereja universal. Jadi itulah perjalanan mengapa bulan Mei menjadi bulan Maria. Saudara dan saudari, sedangkan penentuan bulan Oktober sebagai bulan Maria dan juga bulan Rosario yaitu berkaitan penting dengan peristiwa penting, yaitu dengan pertempuran atau peperangan Lepanto itu pada tahun 1571. Nah, peristiwa itu di mana kerajaan yaitu di Turki, itu namanya Kerajaan Ottoman, mulai menyerang gereja-gereja, menyerang negara-negara Eropa. Nah, mereka mulai masuk karena tujuan mereka adalah untuk menguasai kota Roma. Jadi itu tujuan mereka, dan kerajaan itu tentara-tentara Turki itu begitu banyak, dan jumlah pasukannya mulai begitu banyak dan mau menghancurkan seluruh negara-negara Eropa dan mau menguasai kota Roma. Nah, jadi itu kemudian yang kita lihat itu bahwa ternyata orang-orang di Roma, terus juga di Paus, bagaimana cara menghadapinya. Nah, saudara dan saudari, akhirnya mereka membentuk pasukan gabungan. Nah, pasukan gabungan itu dipimpin oleh komandan armada Katolik yang namanya Don Juan dari Austria. Nah, itu berarti gabungan tentara Kristen itu di Spanyol, juga di Venesia, jadi menghadapi ancaman itu. Tetapi bahwa ternyata gabungan semua itu ternyata masih kurang, karena pasukan Turki itu jumlahnya begitu banyak. Jadi bagaimana menghadapinya? Tetapi karena untuk membela diri, akhirnya mereka tetap menghadapi. Nah, penting diketahui di sini itu bahwa komandan armada Katolik Don Juan ini dalam menghadapinya, akhirnya dia bilang begini, kita menghadapinya dengan penuh iman. Dan sebelum mereka menghadapi dan dalam pertempuran itu, dia katakan mereka berdoa. Dia bilang kita berdoa Rosario.
Jadi mereka berdoa rosario. Dalam peperangan itu mereka berdoa rosario. Dan dalam situasi yang sama, yaitu Paus Pius ke-5 itu bersama dengan seluruh umat di Eropa. Mereka berdoa rosario, mereka berdoa bersama. Sehingga dalam pertempuran di Lepanto itu, jadi pada itu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara dan saudari? Yang terjadi adalah kemenangan diperoleh oleh pasukan gabungan itu dari orang-orang Eropa. Dan mereka mengalahkan pasukan Turki dari kerajaan Ottoman itu yang begitu kuat. Dan akhirnya mereka kalah. Dan akhirnya kemenangan itu. Sehingga kemenangan itu terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 1571. Akhirnya Paus itu mengumumkan bahwa sekarang kita harus bersyukur dan berterima kasih. Sehingga Paus mulai memperingatkan bahwa ini adalah kita harus menjadikan bulan Oktober itu sebagai bulan rosario. Jadi mereka mulai mengadakan misa di Vatikan, dan setiap tanggal 7 Oktober itu dirayakan perayaan itu. Nah, kemudian setelah itu penggantinya, penerusnya itu Paus Gregorius ke-13 akhirnya menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai hari raya Perawan Maria Ratu Rosari. Jadi itu ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13. Dan itulah saudara dan saudari mengapa Oktober itu dijadikan sebagai bulan Maria dan juga bulan Rosario. Karena lewat perantaraan Bunda Maria, akhirnya pasukan gabungan Kristen itu memenangkan pertempuran di Lepanto, ya, pertempuran di Lepanto pada tahun 1571. Demikianlah saudara dan saudari penjelasan singkat mengenai mengapa bulan Mei dan bulan Oktober dijadikan sebagai bulan Maria. Saudara dan saudari, Maria sudah terbukti membantu dan membimbing serta melindungi gereja dan juga anak-anaknya, yaitu kita terima dari Yesus Kristus, di mana Yesus di atas kayu salib itu di dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai dengan 27, di mana Yesus menyerahkan kita kepada ibunya sebagai anak-anak, dan juga Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Kita harus memanggil Maria sebagai bunda kita, dan kita harus berterima kasih kepada Bunda Maria atas doa-doanya. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, inilah perjalanan sejarah bagaimana bulan Mei dan bulan Oktober menjadi bulan Maria. Sekaligus juga bulan Oktober adalah bulan Rosario. Jadi pada bulan Rosario Anda berdoalah doa Rosario, karena dengan berdoa Allah akan menjawab doa-doa Anda. Allah akan mengabulkan doa-doa Anda. Akhirnya terima kasih atas perhatian. Amin.